Selamat malam semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Hieronymus Charlie Bankati, NIM saya 211011401761. Tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai salah satu tugas di mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer dengan dosen pengampu Bu Intan Kumalasari. Hari ini saya akan membahas peran penting desain antarmuka dalam mendukung penerimaan pengguna terhadap aplikasi mobile bernama Scan and Go. Sebuah inovasi dari startup teknologi yang ingin merevolusi cara kita berbelanja di supermarket ataupun minimarket. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memindai barang belanjaan sendiri saat berkeliling toko, melihat total harga secara real time, dan melakukan pembayaran langsung lewat aplikasi tanpa harus antri di kasir. Sebagai seorang desainer user interface, saya diminta untuk menganalisis bagaimana kriteria desain antarmuka bisa mempengaruhi tingkat kenyamanan dan kepuasan pengguna. Pertama, kita bahas tentang penyajian informasi produk dalam aplikasi. Bayangkan, kalau informasi penting seperti nama barang, harga, atau diskon tadi ditampilkan dengan ukuran font yang kecil, warna yang kontrasnya rendah, dan tanpa penekanan visual seperti bold atau warna khusus. Apa yang terjadi? Pengguna akan kesulitan membaca informasi tersebut, terutama saat mereka bergerak sambil belanja. Mereka bisa salah ambil produk atau bahkan aplikasi ini tidak membantu, malah merepotkan. Jadinya, mereka bisa kecewa meninggalkan aplikasi dan balik lagi ke cara belanja konvensional. Jadi, visualisasi yang baik bukan sekedar estetika, tapi kunci kenyamanan dan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi ini. Kedua, kita masuk ke fitur personalisasi. Fitur seperti daftar belanja favorit, riwayat pembelian, atau rekomendasi produk yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna akan sangat meningkatkan nilai tambah dari aplikasi ini. Dengan personalisasi, pengguna merasa aplikasi ini mengerti mereka dan membantu mereka belanja dengan lebih efisien. Misalnya, pengguna yang setiap minggu beli susu dan roti tidak perlu repot cari ulang, cukup buka daftar favorit saja. Itu akan menimbulkan rasa kenyamanan dan keterikatan. Jika mereka merasa puas dan dimudahkan, kemungkinan besar mereka akan menjadi pengguna setia, bahkan bisa merekomendasikan aplikasi ini ke teman atau keluarga. Ketiga, mari kita bahas sedikit lebih luas tentang pergeseran paradigma dalam interaksi manusia dengan teknologi. Awalnya, kita menggunakan Command Line Interface atau CLI, di mana pengguna harus mengetik perintah secara manual. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan pengetahuan teknis. Lalu muncul Graphical User Interface atau GUI, di mana interaksi dilakukan dengan ikon, tombol, dan elemen visual. Ini membuat komputer jadi lebih ramah untuk pengguna awam. Dan sekarang kita telah memasuki era Natural User Interface atau NUI. Di sini kita bisa menyentuh layar, berbicara, atau bahkan menggunakan gestur untuk mengontrol sistem. Ini jauh lebih alami dan intuitif karena mengikuti cara manusia berinteraksi secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang mendorong semua ini terjadi? Ada 3 hal utama. Yang pertama, kemajuan perangkat keras seperti layar sentuh, sensor, suara, dan teknologi kamera. Yang kedua, kebutuhan pengguna yang semakin menuntut interaksi yang lebih cepat, mudah, dan praktis. Dan tentu saja, inovasi dari sisi perangkat lunak seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin yang membuat aplikasi semakin pintar dan responsif. Semua faktor ini saling mendorong untuk menciptakan antarmuka yang lebih manusiawi, lebih efisien, dan lebih menyenangkan untuk digunakan. Jadi, kesimpulannya, desain user interface bukan hanya soal tampilan, tapi sangat menentukan apakah aplikasi seperti Scan and Go bisa diterima oleh pengguna atau tidak. Tampilan, informasi yang jelas, fitur personalisasi yang relevan, dan pemahaman terhadap tren evolusi interaksi manusia dengan teknologi adalah faktor-faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan aplikasi ini di pasar. Sebagai calon sarjana sekaligus calon inovator masa depan, penting bagi kita untuk memahami bukan hanya teknologinya, tetapi juga pengalaman pengguna di balik layar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.